Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kembali lagi kita berkumpul ya di dalam kasih. Saya dengan saudara Moses di sini. Puji Tuhan. Gimana saudara Moses seminggu ini sukacita? Sukacita, saudaraku, karena satu minggu ini juga bisa belajar ya apa yang kita sampaikan mengenai beritahu padanya ya di waktu yang lalu. Saya mulai banyak belajar juga secara mendasar kembali ya, belajar memberitahukan padanya, dan banyak bantuan saya dapatkan dari Tuhan. Amin. Betul, amin. Puji Tuhan ya saudari. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana perlu beritahu pada Tuhan. Nah, sekarang hari ini ya saat ini kita akan membahas mengenai segerakan kekhawatiran kita kepada Allah. Saudari yang terkasih, ayat yang akan kita ambil adalah 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Puji Tuhan. Saudara Moses, apa yang bisa didapatkan atau yang bisa dilihat dari ayat ini? Ya, puji Tuhan bahwa penulis kitab ini ya, yaitu Rasul Petrus, saya rasa sudah dalam taraf yang saat ini dewasa ya, rohani. Dia bukan lagi Petrus yang pengecut, Petrus yang takut ya, dia adalah seorang Petrus yang berani mati bagi Tuhan ya, tapi di kondisi yang kayaknya sudah begitu matang, justru Petrus ini yang memberitahu pada kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Ia memelihara kita. Ya, dia menyadari bahwa kekhawatiran itu akan selalu ada ya. Karena itu tinggal apakah kita bisa belajar menyerahkan. Nah, kata menyerahkan itu seperti melemparkan ya, nggak kita ambil lagi ya kekhawatiran ya, seluruh kekhawatiran dalam kehidupan bisa dilempar kepada Tuhan, entah itu kecemasan, kegelisahan, penderitaan. Kenapa? Karena ia memelihara kita. Nah, kata memelihara ini penting ya saudara Renat, yaitu punya makna yang sama dengan kata memperhatikan ya. Jadi memang satu sisi Allah itu mendisiplin, menghakimi orang yang dikasihi, tetapi dia juga setia memperhatikan kita. Karena itu jangan takut, jangan sungkan saudara-saudari untuk menyerahkan, karena Allah kita memperhatikan kita. Amin. Ya. Amin. Betul ya saudara-saudari, saya setuju dengan apa yang saya sampaikan bahwa kita perlu belajar menyerahkan kekhawatiran. Nah saudari, ya memang mungkin dalam kehidupan kita ya bukan saja mungkin, tapi pasti kita punya kekhawatiran. Ya, kita punya segala hal yang membuat kita terbebani sehingga kita tidak bisa leluasa, tidak bisa bersukacita. Mungkin di wajah kita bersukacita, tapi hati kita penuh dengan beban atas kekhawatiran. Maka saudari, sebenarnya ya kekhawatiran itu sama seperti pesawat ya, dia berputar-putar di atas pelabuhan udara ya untuk menunggu mendarat. Jadi saudari, kalau kita boleh katakan sebenarnya ini yang sedang iblis kerjakan, yaitu membawa kekhawatiran untuk menimpa kita, membawa kekhawatiran untuk bisa membawa kita tidak bersukacita. Jadi semoga ya kita sebagai orang Kristen, terutama orang yang telah ditebus ya, kita tidak perlu lagi khawatir karena sebenarnya Tuhan sudah menjadi segala sesuatu kita. Nah, jadi saudari, memang dalam penghidupan kita terutama ya dalam kehidupan sehari-hari, kekhawatiran kita bukan semakin berkurang, tapi kekhawatiran kita semakin bertambah. Apalagi semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya tanggung jawab, ya justru membawa kita khawatir lebih banyak. Memang ada satu perkataan yang dikatakan semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Tapi semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab juga menyebabkan semakin besar kekhawatiran. Saudari, moga ya saya juga sendiri belajar bahwa supaya bisa melemparkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Melemparkan kekhawatiran kita kepada Tuhan karena
sebenarnya disitulah kita bisa menemukan damai sejahtera. Disitulah kita bisa mendapatkan bahwa Tuhan sangat ingin ya menjamah kekhawatiran kita. Tuhan Amin. sangat ingin untuk membawa pergi kekhawatiran kita supaya kita bisa datang padanya tanpa sekatan. Amin. Puji Tuhan ya, itu yang bisa mungkin sedikit saya sampaikan. Bagaimana Saudara Moses? Di buku ministry yang kita nikmati bersama ya, memang Saudara Watchman nih, Saudara Witness Lee selalu mengingatkan pada kita ya bahwa meskipun kita melemparkan ya sesekali kekhawatiran kepada Allah, tapi terkadang kita juga secara diam-diam mengambilnya kembali ya, dan akhirnya mulai kita pikul, ini jadi terasa berat. Ya. Karena itu saudara kita menyarankan kita juga untuk berdoa, Tuhan ampuni aku ya Tuhan, karena telah mengambil kembali kekhawatiran ini dari Engkau. Sekali lagi aku melemparkan kekhawatiranku kepadamu. Saudara-saudari, doa yang sederhana ini ya, moga menjadi sebuah sukacita ya, menyegarkan, membuat kita lega ya, melegakan kita bahwa kita nggak sendirian ya. Tuhan mau menanggung kekhawatiran ini bersama-sama dengan kita. Nah, Saudara Rena tadi sampaikan bahwa seiring berjalannya waktu, kekhawatiran juga akan semakin bertambah, betul ya. Anak saya usia 4 tahun, mungkin kekhawatirannya besok bisa makan permen atau enggak ya, atau besok harus apa di sekolah. Tetapi seiring nanti bertambahnya usia, wah besok aku didekati temanku enggak ya, atau dijauhi ya, itu mulai ada kekhawatiran tersendiri. Belum nanti kalau sudah kuliah, udah kerja, dan sebagainya. Tetapi saudara-saudari, moga kita melihat ya bahwa kita tidak membiarkan perasaan ini berputar-putar di kepala kita, seperti tadi pesawat terbang ya. Segera serahkan ya, sedari dini, mumpung kekhawatiran masih kecil, serahkan pada Dia, supaya kita juga terbiasa nanti ketika berhadapan dengan situasi yang besar, menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Amin. Iya, puji Tuhan ya, saudari. Apa yang sudah disampaikan tadi barusan oleh Saudara Moses juga sangat menguatkan saya. Jadi saudari, sebenarnya Tuhan Amin. itu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, jadi puji Tuhan ya, perhatian kasih Allah terhadap kita kaum berimannya, ya, khususnya terhadap kita yang teraniaya. Ya, saudari, Dia tidak pernah tidak mendengarkan. Dia selalu mau untuk menolong kita. Jadi saudari, dikatakan tadi kan 1 Petrus 5 ayat 7 bahwa Ia memelihara. Memelihara sangat memberkati saya kata-kata ini. Juga saya teringat Moses dan saudari, ada satu ayat yang menguatkan juga dalam Bilangan pasal yang ke-6 di ayat yang ke-26 dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jadi sebenarnya Tuhan juga sudah menghadapkan wajahnya kepada kita. Bahkan Dia juga sudah memberi kita damai sejahtera. Di apa yang Tuhan berikan, moga bisa terus menguatkan kita. Juga saudari, saya ingat satu kidung ya, berkata bahwa Yesus itu sobat kita yang tanggung dosa kita. Dia beri hak pada kita untuk membawa semua dalam doa. Jadi saudari, jika kita merasa kekhawatiran kita tidak kunjung habis, kekhawatiran kita tidak kunjung selesai, saudari, mari kita sama-sama belajar untuk menyerahkan, melemparkannya kepada Tuhan melalui doa. Yang mungkin orang lain tidak bisa dengar, tapi Tuhan bisa mendengar. Jadi saudari ya, moga melalui apa yang kami bicarakan pada saat ini bisa menguatkan saudari sekalian, juga membawa kita terutama di sisa tahun ini ya, saudara-saudari, masih begitu banyak hal yang akan terjadi. Ya, moga Tuhan terus memperhatikan kita dan kita terus percaya kepada perhatiannya. Si Tuhan ya, Saudara Moses, adakah yang ingin ditambahkan? Mungkin sebagai penutup, memang seperti yang Renat tadi sampaikan ya, bahwa melalui kidung yang ada diberitahu mengenai doa, memberitahu Tuhan ya. Jadi cara kita menyerahkan kekhawatiran ya melalui doa ya. Di bait itu dikatakan bahwa sering damai kita hilang, malah sakit menindas. Kenapa? Karena kita tak membawa semua hal atau semua kekhawatiran ini di dalam doa. Moga doa menjadi penghidupan kita, saudara-saudari.
Bapak Ibu sekalian, ya para pendengar Emana, kita mulai kembali ke hal yang paling mendasar, ya, doa sebagai nafas hidup kita. Tanpa doa, ya banyak kekhawatiran datang. Iya. Tanpa doa, makin banyak kita melemparkan kekhawatiran pada Tuhan. Ya. Ya, bagaimana kalau kita tutup di dalam doa ya, Saudara Renard? Ya, betul. Amin. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas jalan yang paling indah untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Engkau, yaitu melalui kami berdoa. Ya. Tuhan Yesus, kami berdoa bukan hanya sekedar memberitahu padamu, tapi kami juga mau belajar menyerahkannya padamu, melemparkannya padamu, karena Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang memperhatikan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri ya Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan penghidupan kami 1 minggu ke depan, penuh dengan pendampingan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu yang kudus, yang berkuasa, juga yang menguatkan serta memelihara. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Moses untuk doanya, juga setiap kesaksian yang menguatkan. Amin. Saudari kita semua terbangun untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus